Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Nopi Channel 23 dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam rangka bersama-sama, yaitu melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu, yang mana pejuang-pejuang kita dahulu sudah memperjuangkan negara ini menjadi negara yang merdeka. Sahabat Nopi Channel 23 dimanapun berada yang saya hormati, ada 4 pilar, ada 4 tiang, ada 4 penyangga yang bisa mempertahankan sebuah negara ini bisa menjadi negara yang makmur, bisa menjadi negara yang kuat, bisa menjadi negara yang merdeka. Apa 4 pilar itu? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama. Yang pertama, negara ini bisa merdeka, negara ini bisa kuat, negara ini bisa tetap ada karena sebab ilmunya para ulama. Dengan ilmunya para ulama, maka negara ini akan ada. Tanpa adanya ilmunya para ulama, maka negara ini tidak akan kuat, tidak akan awet, tidak akan aman. Sahabat Nopi Channel 23 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya sebuah negara ini dengan 4 pilar, dengan 4 macam penyangga. Apa 4 macam penyangga itu? Awaluha, yang pertama adalah bi ilmil ulama. Yang pertama yaitu dengan ilmunya para ulama. Ulama mempunyai peran penting dalam hal membangun sebuah negara. Negara dikatakan maju, negara dikatakan sejahtera, negara dikatakan kuat, ini apabila masyarakatnya mempunyai SDM yang mapan, mempunyai pendidikan yang mapan. Untuk keberhasilan sebuah pendidikan ini diperlukan ulama-ulama, karena ulama ini mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Siapa ulama itu? Man amila bi ilmihi, yaitu orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua adalah bi adlil umara, yaitu dengan adilnya para umara, dengan adilnya para pejabat. Adil di sini tentunya adalah seorang pejabat, seorang pengusaha ini harus selalu berbuat maslahah, berbuat kebaikan untuk semua masyarakat, untuk semua umat. Karena ada kaidah yang mengatakan tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, kebijakan seorang penguasa
ini harus berdasarkan kemaslahatan, harus berdasarkan kebaikan untuk semuanya. Adapun yang ketiga yaitu wasalisu. Adapun yang ketiga adalah bisa khawatir agnia, sebab adanya kedermawanannya orang yang kaya. Orang kaya mempunyai peranan yang sangat penting untuk menegakkan sebuah negara ini, karena pusat perekonomian ini bisa dikuasai oleh orang-orang kaya. Maka dalam Islam orang kaya ini punya tugas, punya kewajiban untuk membantu orang-orang fakir. Maka dalam Islam ada kewajiban yang namanya zakat. Zakat ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mampu, oleh orang-orang yang kaya untuk membantu orang-orang yang fakir. Sehingga kalau sudah tidak ada kedermawanannya orang-orang kaya ini, maka hancurlah orang-orang fakir, hancurlah orang-orang miskin di negeri ini. Dari mana ini bisa kita ambil? Tentunya ini kita ingat ibadah kita, ada yang ibadah sholat. Sholat ini ada sebuah rukun yang namanya sujud. Sujud ini kalau kita amati, antara kepala dengan kaki ini jadi satu di bawah. Maksudnya apa? Ini mengingatkan kita, hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang ahli ibadah, hai orang-orang yang ahli sholat, suatu saat kau jadi orang kaya harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang kuat harus ingat sama yang lemah. Suatu saat kau jadi orang yang sehat harus ingat sama yang sakit. Ini sebuah isyarat yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Nopi Channel 23 dimanapun berada. Adapun yang keempat, warrobi. Adapun yang keempat yaitu bidakwatil fuqara, yaitu sebab doanya orang-orang fakir. Doanya orang-orang fakir ini sangat mustajab. Doanya orang-orang fakir ini sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sekali-kali meremehkan sebuah doa, karena ad-doa silahul mukminin. Doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Sehingga kalau orang mukmin ini sudah tidak mau berdoa, maka hancurlah negara kita. Maka hancurlah negara ini, karena semua orang-orang mukmin, terutama orang-orang fakir di negeri ini, sudah tidak mau berdoa, tidak mau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah, banyak kejadian zaman dahulu Rasulullah SAW ketika pertama kali melakukan peperangan yang perang Badar, ini tentara muslim hanya 313, sementara tentara orang kafir jumlahnya 1000. Secara logika antara 313 dengan 1000 tentara, secara logika mesti akan dimenangkan oleh 1000 tentara. Tetapi Allah memberikan pertolongan dengan doanya Rasulullah SAW pada waktu itu. Allah memberikan pertolongan kepada orang Islam sehingga orang Islam dapat memenangkan peperangan pada waktu itu. Sahabat Nopi Channel 23 di mana berada, kesimpulannya adalah apabila kita menginginkan negara kita ini tetap menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang sejahtera, mari kita bersama-sama mengambil bagian, kita masuk ke dalam salah satu unsur itu. Bisa bi'ilmil ulama, bisa bi'adlil umara, bisa bisahwatil agniya, bisa bidakwatil fuqara. Tergantung posisi kita di mana. Apabila kita jadi seorang
Ulama, mari kita dakwah memperjuangkan ilmu-ilmunya Allah ini, kita dakwahkan ke seluruh Nusantara ini. Apabila kita jadi pejabat, mari kita jadi pejabat yang adil, yang jujur, yang benar-benar kebijakannya memimpin masyarakat yang ada di negeri ini. Apabila kita jadi orang yang kaya, kita diciptakan orang kaya, mari kita berbuat yang baik dengan orang-orang fakir, kita bantu mereka. Dan apabila kita dijadikan orang yang fakir, mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.